Statistika menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis, diagram yang disajikan menggunakan garis untuk menunjukkan banyaknya data yang telah diperoleh. Fungsi diagram garis adalah menyajikan data yang berkala dan berkesinambungan. Satu contoh yang Ibu buat di sini yaitu tabel frekuensi nilai UTS matematika kelas 9F yang akan kita membuat diagram garis. Jadi Ibu harap kalian, anak-anak Ibu, dapat memperhatikan dengan baik-baik. Garis mendatar atau horizontal, garis tegak atau garis vertikal. Garis mendatar di sini kita buat menjadi nama data. Garis vertikal itu biasanya tempat frekuensi. Jadi lebih dahulu kita tuliskan nama dari data tersebut yaitu nilai dan frekuensi untuk garis vertikal. Seperti ini. Jadi kita tulis dulu nilai, kita lihat dulu ke dalam bentuk tabel. Di sini di tabel ada nilai 1 sampai 9. Jadi kita tuliskan angka 1 sampai 9 di garis mendatar. Oke, ini di sini Ibu kasih jarak 2 petak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Selanjutnya kita ke garis vertikal. Di sini kita lihat ke dalam bentuk tabel. Di frekuensi paling besar nilainya 11. Berarti di sini Ibu kasih setiap itu ada 5, 10, 15. Jadi di sini Ibu kasih di garis vertikal 1 petak, 1 jaraknya. Jadi di sini. Jadi Ibu dibuat sampai angka 15 seperti itu. Oke, mari kita buat ke diagram garisnya sambil kita lihat dulu ke dalam bentuk angka 1 dipasangkan ke frekuensi 1. Jadi 1 dengan nilai 1. Kita buat titiknya seperti itu. Kemudian nilai 2 frekuensinya 4. Berarti 1 2 3 4. Oke, kemudian nilai 3 ke frekuensi 7, 5 6 7. Nilainya 3. Kemudian nilai 4 frekuensinya 8. Berarti 8 ke 4. Nilai 5 frekuensinya ada 11. Berarti di atas 10. Jadi 11. Ya, nilainya ada 5. Kemudian angka 6 ada 2. Kemudian nilai 7 ada sebanyak 2. Nilai 8 ada sebanyak 1. Dan nilai 9 sebanyak 2. Oke. Kemudian kita buat titik-titik atau noktah. Lalu kita buat garis yang berkesinambungan antara satu titik dengan titik lainnya sehingga membentuk garis. Jadi ini sudah selesai diagram garis dari nilai UTS kelas 9F. Statistika menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang. Jadi kita akan mempelajari diagram batang dari suatu data. Jadi di sini ada Ibu suatu contoh data yaitu
Tabel frekuensi nilai UTS Matematika kelas 9F, bagaimana kita akan membuatnya ke dalam bentuk diagram batang. Ibu harap dapat diperhatikan dengan baik-baik agar bisa kita buat. Di sini ada dua garis yang saling berpotongan, satu garis mendatar dan satu lagi garis tegak atau garis vertikal. Oke. Garis mendatar biasanya ditulis di sini nama data dari suatu data yang diperoleh. Contoh, nilai UTS Matematika kelas 9F. Kemudian di garis vertikal kita tuliskan di sini frekuensinya. Seperti itu. Jadi di sini kita tulis dahulu nilai di garis mendatar. Kemudian frekuensi di garis tegak. Di garis mendatar kita akan ukur sesuai dengan contoh tadi. Di sini ada nilai angka 1 sampai 9, jadi kita akan bagikan garis itu dari angka 1 sampai 9. Jadi di sini ibu akan membagikan per jarak dari satu nilai 3 kotak. Jadi 3 kotak kiri, 3 kotak kanan. Jadi kita mulai 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, seperti itu. Kemudian kita ke garis frekuensi atau vertikal. Di sini ibu akan membagikan per jarak dari untuk frekuensinya itu sesuai dengan angka yang paling tinggi dari contoh itu, yaitu angka 11. Jadi ibu akan membagikan garis tegak itu nilai 1 kotak untuk frekuensi 1 seperti itu. Di sini tapi ibu buat jadi 5 kotak, itu nilainya 5. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi seperti itu. Jadi nilai 1 kotak nilainya 1 untuk frekuensi. Begitu seterusnya. Oke. Jadi kita akan mulai memasangkannya. Nilai 1 frekuensinya 1. Oke, kita akan buat tandanya frekuensi 1 nilai 1. Jadi kita akan membuat segi 4 dengan satu kotak kiri dengan satu kotak kanan agar terbentuk kotaknya dengan menggunakan penggaris tentunya. Kemudian diberi irisan. Kemudian nilai 2 frekuensinya 4. Berarti 2 frekuensinya 4. Satu kotak kiri dengan satu kotak kanan. Kita iris. Kemudian nilai 3 frekuensinya 7. Jadi 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi satu kotak kiri, satu kotak kanan. Diiris kembali. Oke, begitu terus untuk nilai selanjutnya disesuaikan dengan frekuensinya. Dan ibu harap harus lebih hati-hati sesuai dengan jarak di garis mendatar dan di garis frekuensi agar hasil batangnya sesuai. Nah, ini hasilnya untuk keseluruhan. Boleh diikuti. Berikut ini ada satu tugas, semoga dapat dikerjakan dengan baik. Selamat mengerjakan.